Legenda Dewa Bintang. Chapter 216. Meninggalkan dunia manusia hewan. Karena merasa batu suci yang ada di dunia manusia hewan berkemungkinan besar sama dengan kristal suci yang ada di dunia manusia, Xiao Lang kemudian mengeluarkan beberapa kristal suci dan menunjukkannya kepada para petinggi istana. Dan benar saja dari ekspresi yang mereka tunjukkan sudah sangat jelas bahwa kristal suci sama dengan batu suci yang mereka katakan. Apa benar ini yang kalian maksud dengan batu suci? Tanya Xiao Lang. Benar sekali Dewa Agung, bahkan batu suci yang Anda tunjukkan mengandung energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan batu suci yang ada di dunia kami, jawab salah satu petinggi istana. Syukurlah, kalau begitu bisa kalian tunjukkan di mana gerbang dimensi penghubung itu berada. Tanya Xiao Lang. Baik Yang Mulia, jawab mereka semua. Setelah itu, mereka semua yang ada di aula istana langsung menuju ke sebelah ruangan khusus yang ada di istana penguasa kota. Di dalam ruangan tersebut terdapat dua buah pilar yang mana di masing-masing pilar terdapat tulisan-tulisan kuno yang tidak dimengerti oleh Xiao Lang. Jadi ini gerbang dimensi penghubung yang kalian maksud? Tanya Xiao Lang. Benar sekali Yang Mulia, jawab Ratu Mao Jianying. Baiklah, kalau begitu kalian bantu aku mengaktifkan gerbang ini, ucap Xiao Lang kemudian mengeluarkan 2000 kristal suci dari cincin penyimpanannya. Mereka semua tentunya sangat-sangat terkejut melihat jumlah kristal suci yang diberikan oleh Xiao Lang. Bagaimana tidak, kristal suci atau batu suci adalah benda yang sangat langka di dunia ras manusia hewan, terlebih lagi yang berkualitas sangat bagus seperti yang Xiao Lang miliki. Bisa dikatakan bahwa batu suci milik Xiao Lang tersebut sangat-sangat langka. Terimalah, anggap saja ini sebagai hadiah dariku, ucap Xiao Lang membangunkan mereka semua dari lamunannya. Terima kasih Yang Mulia Dewa Agung, ucap mereka semua serentak sambil berlutut. Ya Yang Mulia, bisakah kita bicara sebentar? Tanya Mao Jianying. Tentu saja. Lagi pula untuk mengaktifkan gerbang ini sepertinya membutuhkan waktu yang cukup lama, jawab Xiao Lang. Saja Yang Mulia bisa kembali lagi ke sini maka aku akan menunggu Yang Mulia sampai kapanpun, lanjutnya. Maafkan aku, alasan aku ingin pergi dari dunia ini bukan karena aku tidak bisa tinggal di sini selamanya, tapi di dunia manusia istriku sedang menunggu kepulanganku, jawab Xiao Lang. Jantung Mao Jianying seperti berhenti berdetak untuk beberapa saat setelah mendengar jawaban Xiao Lang. Dadanya benar-benar terasa sangat sesak dan benar-benar terasa sangat sakit seperti ditusuk oleh ratusan pedang secara terus-menerus. Maafkan aku Yang Mulia, aku benar-benar tidak mengetahui bahwa Yang Mulia telah menikah, jika tidak maka aku tidak akan Perkataan Mao Jianying tiba-tiba terhenti karena La sudah tidak sanggup lagi menahan air matanya. Xiao Lang hanya bisa menghela nafas panjang ketika melihat Mao Jianying meneteskan air mata di sampingnya. Karena merasa tidak tega, Xiao Lang kemudian memeluk Mao Jianying dan mencoba untuk menenangkannya. Mao Jianying, kau adalah wanita yang baik dan aku yakin suatu saat nanti kau juga akan menemukan seorang pria yang tepat untuk mendampingi hidupmu. Jadi lupakan saja aku, bukan berarti aku melarangmu untuk mencintaiku. Hanya saja, jika kau terus mengingat diriku maka kau akan terus merasa tersakiti. Dan satu hal yang harus kau ketahui, aku benar-benar sangat mencintai istriku dan tidak mungkin bagiku untuk mencintai wanita lain, ucap Xiao Lang menenangkan Mao Jianying. Cukup lama Mao Jianying menangis dalam pelukan Xiao Lang dan setelah dia bisa mengendalikan dirinya dan menenangkan hati serta pikirannya, Mao Jianying kemudian melepaskan pelukan Xiao Lang lalu menatap mata Xiao Lang lalu tersenyum lembut. Meskipun Yang Mulia berkata begitu,
Meskipun aku mengetahui bahwa kenyataannya Yang Mulia sudah mempunyai istri, tapi aku tidak akan pernah berhenti untuk mencintai Yang Mulia sampai ada seseorang yang bisa menggantikan sosok Yang Mulia di hatiku, jawab Mao Jianying. Tapi sayangnya pria yang bisa menggantikan dirimu di hatiku tidak akan pernah ada, batin Mao Jianying. Baiklah, aku juga tidak akan memaksamu untuk melupakan aku, tapi jika bisa sebaiknya lakukanlah apa yang aku katakan agar hatimu tidak terluka lebih dalam lagi, ucap Xiao Lang. Aku akan mencobanya, ujar Mao Jianying kemudian tersenyum lembut. Beberapa saat kemudian salah satu petinggi istana keluar dari ruangan untuk memanggil Xiao Lang dan Mao Jianying, karena gerbang dimensi penghubung dunia manusia dan dunia ras manusia hewan telah berhasil dibuka dan siap digunakan. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Xiao Lang dan Mao Jianying kemudian langsung masuk lagi ke dalam ruangan, tapi sebelum mereka benar-benar masuk ke dalam ruangan, Mao Jianying tiba-tiba mencium pipi Xiao Lang dan langsung masuk ke ruangan meninggalkan Xiao Lang yang berdiri diam karena kaget. Hah? Ada-ada saja, gumam Xiao Lang kemudian masuk ke dalam ruangan. Yang Mulia, gerbang dimensi penghubung telah siap untuk digunakan, ucap Jenderal Mao Zan memberikan laporan. Kakak Zan, tolong jangan panggil aku Yang Mulia. Aku ingin hubungan kita tetap sebagai saudara dan aku tetap sebagai adikmu, jawab Xiao Lang tersenyum ramah. Baiklah adikku, Mao Zin, ujar Jenderal Mao Zan. Setelah selesai mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua yang ada di sana, Xiao Lang kemudian langsung berjalan mendekati gerbang dimensi penghubung dunia manusia dan dunia manusia hewan. Ketika ia hendak memasuki gerbang tersebut, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya karena teringat akan sesuatu. Ah ya, jangan lupa sampaikan salamku kepada Mao Lin, dan berikan ini kepadanya sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan aku, ucap Xiao Lang kemudian mengeluarkan berbagai macam kristal dari dalam cincin penyimpanannya. Jika aku tidak salah ingat jumlah semua kristal ini adalah 10.000, kalian bebas menggunakannya untuk apapun, dan ingat untuk memberikan bagian Mao Lin, lanjutnya kemudian berjalan memasuki gerbang dimensi. Sekali lagi mereka semua yang ada di ruangan tersebut sangat kaget sampai tidak bisa berkata apa-apa saat melihat tumpukan kristal yang ada di hadapan mereka. Tidak hanya kristal suci saja yang Xiao Lang berikan, tapi ada juga kristal lainnya mulai dari yang terendah sampai tingkat tinggi. Ini adalah sebuah anugerah untuk kerajaan ras manusia kucing, ucap salah satu petinggi. Chapter 217. Kembali ke dunia manusia. Setelah Xiao Lang masuk ke dalam gerbang dimensi penghubung dunia manusia hewan dan dunia manusia, Ratu Mao Jianying kemudian memerintahkan Jenderal Mao Zan untuk mengumpulkan semua kristal yang diberikan oleh Xiao Lang dan menyimpannya di gudang harta istana. Selain itu Ratu Mao Jianying juga memerintahkan pada pentinggi istana untuk membuat patung naga untuk menghormati Dewa Agung mereka. Aku sangat berharap suatu hari nanti Yang Mulia Dewa Agung akan kembali ke dunia kami, batin Mao Jianying kemudian kembali ke kamarnya. Di dalam gudang penyimpanan harta, Jenderal Mao Zan nampak murung dan duduk terdiam sambil menatap kristal-kristal yang ditinggalkan oleh Xiao Lang, bukan karena dia ingin mengambilnya atau apapun itu, tapi karena kristal-kristal itu merupakan kenang-kenangan dari seseorang yang benar-benar luar biasa menurutnya. Jenderal Mao Zan kemudian memikirkan sebuah rencana. Ia ingin menciptakan sebuah patung Xiao Lang dalam wujud manusia kucing. Hal ini tentu dia pikirkan untuk mengenang sekaligus mengingat seorang dewa agung yang telah mau merendahkan dirinya dan menjadi adik dari seseorang yang seharusnya menjadi pengikutnya. Adik Zin, sampai kapanpun aku akan menjaga kerajaan ini untukmu.
Mulai sekarang aku akan berusaha menjadi lebih kuat lagi agar kerajaan ini takkan pernah diserang oleh ras lain lagi, ucap Jenderal Mao Zhan pelan. Setelah memasuki gerbang dimensi, Xiaolang kembali berada di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. Akan tetapi lorong dimensi ruang dan waktu kali ini terasa sangat berbeda dengan lorong dimensi yang diciptakan oleh kakeknya, sebab lorong dimensi kali ini terasa sangat tenang dan terasa jauh lebih cepat dari yang diciptakan oleh kakeknya. Apa yang dipikirkan oleh Xiaolang memang benar adanya, sebab baru saja ia memasuki lorong dimensi tersebut tapi dia sudah bisa melihat cahaya kecil di ujung lorong yang kemudian perlahan-lahan menjadi semakin membesar. Xiaolang tersenyum kecil saat melihat cahaya tersebut. Ia tentu mengetahui cahaya itu adalah tanda bahwa dia sudah hampir mencapai pintu keluar dari lorong dimensi ruang dan waktu tersebut. Dan hanya dalam hitungan detik Xiaolang sudah semakin mendekat ke ujung lorong hingga akhirnya berhasil keluar dari lorong dimensi tersebut. Setelah melewati cahaya yang sangat terang dan menyilaukan maya, Xiaolang langsung muncul kembali di balik awan. Xiaolang cukup kaget karena ternyata gerbang dimensi tersebut tidak terbuka di atas tanah melainkan malah terbuka di balik awan. Hah? Akhirnya aku pulang, ucap Xiaolang lega. Hal yang pertama kali Xiaolang lakukan setelah keluar dari gerbang dimensi adalah menghubungi Luoli. Dia sama sekali tidak memikirkan di mana dia berada saat ini. Sebab dimanapun dia berada saat ini yang jelas dia sudah berada di dunia manusia. Jadi dia bisa pergi kemana saja dengan mudah. Lier, apa kau bisa mendengar suaraku? Aku sudah kembali, ucap Xiaolang mengirim pesan jiwa. Di dalam dunia hampa, semua orang yang sebelumnya ditugaskan untuk mencari keberadaan Xiaolang sudah kembali. Mereka semua benar-benar kembali dengan tangan kosong, bahkan satu informasi saja mengenai keberadaan Xiaolang tidak berhasil mereka dapatkan. Saat ini di Istana Shen Liu, semua orang penting nampak sedang melakukan pertemuan untuk membahas tentang keberadaan Xiaolang yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Mereka semua jelas nampak sangat sedih, terutama Guang Mo yang nampak sangat menyesal dan merasa sangat bersalah, sebab semua ini terjadi karena dirinya. Kita sudah melakukan pencarian di seluruh tempat yang ada di benua bintang, bahkan kota sudah mencarinya di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. Tapi masih tidak menemukan hasil. Apa di antara kalian ada yang memiliki saran mengenai hal ini? Tanya Shen Liu memulai membuka pembicaraan. Untuk saat ini aku rasa tidak ada seorang pun dari kita yang mempunyai saran, sebab petunjuk tentang keberadaan Langer benar-benar tidak ada sedikit pun. Tapi kita harus tetap berusaha untuk mencarinya, ucap Xiao Erlong mengutarakan pendapatnya. Benar apa yang dikatakan saudara Erlong, walaupun petunjuk mengenai keberadaan Langer benar-benar tidak ada sedikit pun, tapi kita tidak bisa berhenti mencarinya, ujar Guang Ming. Saat semua orang sedang mengutarakan pendapatnya masing-masing, Luoli yang sedang duduk diam di kursinya tiba-tiba berdiri sehingga membuat semua orang menjadi sangat kaget. Ler, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba berdiri? Tanya Luo yang kaget. Aku mendapatkan pesan jiwa dari kakak, jawab Luoli. Apa? Ujar mereka semua kaget dan langsung berdiri dari kursinya masing-masing. Lier, apa kau serius? Tanya Shen Liu. Tunggu, aku juga sudah bisa terhubung dengan Tuan, itu artinya Tuan benar-benar sudah kembali, ujar Silong. Ini benar-benar berita bagus. Kalau begitu Lier, hubungi Langer dan tanyakan dia ada di mana. Ketiga tetua perintahkan semua pasukan bulan sabit untuk berkumpul. Kita jemput Langer sekarang juga, ucap Shen Liu tegas. Tang Zong, Luo Yang dan Zhou Tian langsung bergegas menuju ke barak pasukan untuk mempersiapkan mereka semua. Mereka tentunya mengerti maksud dari Shen Liu yang ingin membawa seluruh pasukan bulan sabit.
sebab bisa saja saat kembali Xiaolang bertemu dengan Shen Dian dan juga pasukannya atau pasukan lain yang mengincar cincin penguasa semesta. Jadi mereka tentunya harus bersiap-siap untuk segala kemungkinan. Setelah kepergian ketiga tetua, Luoli langsung menghubungi Xiaolang melalui pesan jiwa dan menanyakan di mana keberadaannya saat ini. Hanya saja Xiaolang mengatakan bahwa dia juga tidak mengetahui pasti di mana dia berada saat ini. Lalu Xiaolang mengatakan bahwa dia akan langsung membuka gerbang dimensi menuju ke benua bintang timur, tepatnya di kota Berlian. Ayah, kakak akan langsung menuju ke kota Berlian, jadi kita bisa menunggunya di sana, ucap Luoli. Baiklah, kalau begitu mari kita ke sana sekarang, ujar Shen Liu. Mereka semua kemudian langsung menuju ke barak pasukan untuk menyusul ketiga tetua yang sedang menyiapkan pasukan. Saat mereka sampai di sana ternyata semua pasukan bulan sabit juga telah siap untuk berangkat. Tanpa menunda waktu lagi, Shen Liu kemudian membuka 10 gerbang dimensi yang langsung terhubung ke kota Berlian. Lalu setelah gerbang selesai dibuka, mereka semua langsung masuk ke dalam gerbang dimensi tersebut. Di tempat lain, setelah menghubungi Luoli dan mengatakan bahwa dia akan langsung menuju ke kota Berlian, Xiaolang juga langsung membuka gerbang dimensi yang terhubung dengan kota Berlian. Namun sebelum masuk ke gerbang tersebut Xiaolang terlebih dahulu mempersiapkan dirinya untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Sebab bisa saja saat ini Shen Dian sudah mengetahui keberadaannya. Chapter 218. Makhluk apa itu? Setelah menenangkan diri dan mempersiapkan dirinya, Xiaolang kemudian melesat masuk ke dalam gerbang dimensi yang telah ia buka, dan hanya dalam hitungan detik saja Xiaolang telah keluar kembali dari gerbang dimensi yang terbuka di langit kota Berlian. Setelah tiba di atas kota Berlian, Xiaolang langsung menghilangkan aura keberadaannya agar kehadirannya di sana tidak bisa dideteksi oleh siapapun. Selain itu dia juga menutupi dirinya dengan mantra formasi agar dia bisa mengawasi sekitarnya dengan mudah. Tidak lama kemudian, di atas langit kota Berlian muncul 10 gerbang dimensi secara bersamaan. Xiaolang yang menyadari hal itu langsung meningkatkan kewaspadaannya. Sebab bisa saja yang akan keluar dari 10 gerbang dimensi tersebut adalah musuh. Namun Xiaolang langsung menghela nafas lega setelah merasakan aura yang keluar dari gerbang dimensi tersebut yang ternyata adalah aura dari ayahnya dan juga semua orang yang ia kenal. Tidak lama kemudian Shen Liu dan yang lainnya beserta seluruh pasukan bulan sabit keluar dari dalam gerbang dimensi. Semuanya bentuk formasi bertahan, serang apa saja yang berpotensi mengancam, ujar Shen Liu tegas. Para pasukan kemudian membentuk sebuah formasi lingkaran yang menyerupai bulan sabit. Setelah itu Shen Liu langsung menciptakan mantra formasi ilusi untuk menyembunyikan keberadaan mereka, sehingga saat ada seseorang mendekat orang tersebut tidak akan melihat mereka semua. Xiaolang berdecak kagum melihat kekuatan pasukan bulan sabit, ia benar-benar tidak menyangka bahwa pasukan yang telah ia bentuk sekarang benar-benar menjadi pasukan yang sangat kuat, meskipun kekuatan mereka masih kalah jika dibandingkan dengan pasukan Shen Dian, tapi menurut Xiaolang untuk saat ini itu saja sudah lebih dari cukup. Aku tidak menyangka ayah akan langsung menurunkan pasukan. Kalau begitu sebaiknya aku menghampiri mereka, gumam Xiaolang kemudian keluar dari persembunyiannya. Pasukan bulan sabit yang sedang berjaga tiba-tiba langsung mengarahkan senjata mereka ke arah Xiaolang yang mendekati mereka. Meskipun begitu mereka masih belum melakukan serangan karena mereka berpikir bahwa Xiaolang tidak melihat keberadaan mereka. Makhluk apa itu? Tanya Luo yang juga melihat kedatangan Xiaolang. Ayah, apakah ayah mengetahui makhluk apa itu? Tanya Luoli pada Shen Liu. Itu adalah manusia kucing, tapi kenapa ras manusia kucing ada di dunia manusia?
bukankah seharusnya mereka tidak bisa datang ke dunia manusia? Gumam Shen Liu. Apa maksud ayah? Tanya Luoli kebingungan. Shen Liu kemudian menjelaskan bahwa selain alam manusia, dewa dan alam iblis, ada satu lagi alam yang sangat jarang diketahui oleh para manusia. Alam itu adalah alam yang menjadi tempat ras manusia setengah hewan, dan sebagai contohnya adalah manusia kucing yang sedang mendekat ke arah mereka saat ini. Tingkatkan kewaspadaan kalian, jika dia mengetahui keberadaan kita maka jangan berikan dia kesempatan untuk menyerang. Ujar Shen Liu tegas. Xiao Lang yang juga mendengar perkataan Shen Liu menjadi sangat kaget. Dia merasa begitu bingung dengan apa yang terjadi, sebab bagaimana mungkin ayahnya sendiri tidak mengenali dirinya. Karena masih merasa bingung dan penasaran, Xiao Lang kemudian mendekar ke arah para pasukan, namun sayangnya pasukan bulan sabit malah menyerangnya. Apa yang kalian lakukan? Aku adalah Xiao Lang, pemimpin kalian. Ujar Xiao Lang kaget. Lancang sekali kau, berani-beraninya kau menyebut nama pemimpin kami dan mengaku-ngaku sebagai dirinya. Aku tidak akan pernah memaafkan dirimu. Ujar komandan pasukan. Komandan pasukan kemudian langsung memerintahkan seluruh pasukan untuk langsung menyerang manusia kucing yang ada di hadapan mereka. Xiao Lang yang benar-benar tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi saat ini mencoba untuk terus menghindari setiap serangan yang mengarah padanya tanpa melakukan perlawanan, sebab dia tidak ingin melukai pasukannya sendiri. Ayah, ada apa ini? Kenapa kalian malah menyerangku? Apa ayah tidak mengenali aku lagi? Ujar Xiao Lang sambil terus menghindari serangan pasukan bulan sabit. Lier, apa kau juga tidak mengenali diriku? Kakek, paman, Xiao Guang, Silong, apa kalian benar-benar tidak mengenali aku lagi? Ujar Xiao Lang. Mereka semua benar-benar dibuat kebingungan dengan situasi saat ini. Sebab, manusia kucing yang ada di hadapan mereka semua, benar-benar mengetahui nama mereka. Namun tentunya hal itu tidak cukup untuk meyakinkan bahwa dia adalah Xiao Lang, lagi pula tidak mungkin manusia kucing itu adalah Xiao Lang. Xiao Lang benar-benar tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi saat ini, dia juga tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk meyakinkan mereka semua. Hal ini tentunya bisa terjadi karena Xiao Lang lupa mengubah wujudnya kembali seperti semula. Dan sejak Xiao Lang kembali dari dunia manusia hewan dia masih berada dalam wujud Mao Xin. Oleh karena itu, wajar saja jika Shen Liu dan semua orang tidak mengenali Xiao Lang. Meskipun keluarga serta semua pasukannya tidak mengenali dirinya, tapi Xiao Lang masih tetap berusaha untuk meyakinkan mereka semua dan terus menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya. Pasukan bulan sabit memanglah sangat kuat, tapi tentunya mereka masih belum bisa menyentuh Xiao Lang sedikitpun. Lier, apa kau benar-benar sudah melupakan aku atau kau mau mengingkari janji yang kita buat di air terjun? Tanya Xiao Lang. Jantung Luoli tiba-tiba berdetak dengan cepat. Lah tentunya mengingat hal itu dan tidak mungkin orang lain mengetahui hal tersebut selain dia dan Xiao Lang. Luoli kemudian melesat ke arah manusia kucing yang sedang diserang oleh pasukan bulan sabit, lalu memerintahkan mereka semua untuk berhenti. Berhenti, ujar Luoli. Seketika itu juga seluruh pasukan berhenti menyerang Xiao Lang dan kembali membentuk formasi bertahan. Kenapa kau mengetahui hal itu? Tanya Luoli sinis. Kenapa aku mengetahuinya? Tentu saja karena aku adalah calon suamimu. Apa kau benar-benar tidak mengingat wajahku? Tanya Xiao Lang kesal. Kakak bukan manusia setengah kucing sepertimu, jadi berhentilah mengaku-ngaku sebagai dirinya, jawab Luoli tegas. Manusia kucing, ucap Xiao Lang pelan.
Xiao Lang kemudian memandangi dirinya sendiri, lalu ia menyadari bahwa sekarang dia masih berada dalam wujud Mao Xin, jadi sangat wajar jika mereka semua tidak mengenali dirinya. Hahaha, maaf ini semua salahku, ucap Xiao Lang tertawa lepas kemudian mengubah wujudnya. Semua orang tentunya merasa sangat kaget, pasalnya yang berada di hadapan mereka benar-benar Xiao Lang, baik itu dari wajahnya bahkan auranya juga sama. Maaf sebelumnya aku menggunakan teknik penyamaran, jadi wajar jika kalian tidak mengenali diriku, sekarang apa kau mengenali aku? Tanya Xiao Lang. Kakak, kau benar-benar kakak, ujar Luoli kemudian menghampiri Xiao Lang dan memeluknya dengan erat. Chapter 219. Pembicaraan di aula. Pertemuan. Semua merasa lega karena yang ada di hadapan mereka benar-benar Xiao Lang. Selain itu mereka juga merasa bersalah karena telah menyerang Xiao Lang dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Lang, dan khususnya Shen Liu. Ia benar-benar merasa bersalah karena tidak mengenali anaknya sendiri. Pemimpin, maafkan aku, ucap komandan pasukan. Hahaha sudahlah jangan dipikirkan, lagi pula semua ini terjadi juga karena aku yang lupa mengubah wujudku. Selain itu aku merasa sangat senang karena kalian semua sudah bertambah kuat, ujar Xiao Lang tertawa lantang. Langer, ayah juga minta maaf karena tidak mengenali dirimu, ayah benar-benar tidak tahu bahwa itu adalah dirimu, karena teknik yang kau gunakan benar-benar sempurna, ucap Shen Liu. Ayah sudahlah, jangan minta maaf padaku, jawab Xiao Lang. Setelah sedikit mengobrol, Shen Liu kemudian mengajak mereka untuk kembali ke dunia hampa karena mau bagaimanapun keberadaan mereka di sana tentunya akan mengundang perhatian Shen Dian yang mungkin juga masih mengetahui bahwa Xiao Lang masih hidup. Setelah mereka sampai di dunia hampa, semua orang yang ada di dunia hampa langsung mendatangi istana untuk menyambut kedatangan Xiao Lang. Mereka semua benar-benar nampak sangat bahagia karena mengetahui bahwa Xiao Lang benar-benar sudah kembali bersama mereka. Di dalam istana, Xiao Lang menceritakan kepada semua orang kemana saja dia menghilang sejak meninggalkan wilayah suku cahaya. Ia mulai menceritakan sejak dirinya yang terjebak di dalam lorong dimensi ruang dan waktu lalu tidak pernah menemukan jalan keluar. Setelah sekian lama berada di dalam lorong dimensi ruang dan waktu, lah tiba-tiba saja bertemu dengan badal ruang dan waktu, lalu setelah itu ia terdampar ke dunia manusia hewan. Xiao Lang juga menceritakan bahwa awalnya dia sempat ditangkap dan dipenjara oleh ras manusia kucing karena dianggap berbahaya dan manusia sangat dilarang berada di dunia mereka. Lalu Xiao Lang juga menceritakan bahwa dia tidak terlalu lama berada di dalam penjara, karena setelah memulihkan tenaganya ia berhasil kabur dan meyakinkan Ratu Manusia Kucing bahwa dia tidak berbahaya dan tidak punya niat jahat kepada mereka semua. Selain itu Xiao Lang juga mengatakan bahwa setelah meyakinkan ras manusia kucing, dia bahkan diangkat menjadi jenderal oleh Ratu Manusia Kucing. Dia juga berhasil membantu ras manusia kucing memenangkan peperangan melawan ras manusia serigala bahkan mengalahkan leluhur mereka. Lalu di dunia manusia hewan juga aku mempelajari jurus penyamaran yang tadi aku gunakan, ucap Xiao Lang mengakhiri ceritanya. Langer, kakek benar-benar minta maaf pada dirimu, semua ini terjadi karena kesalahan kakek, ucap Guangmo. Sudahlah kakek, aku juga tidak memikirkan masalah ini lagi pula aku merasa beruntung telah terdampar di dunia manusia hewan, karena jika tidak maka aku tidak akan pernah bisa menguasai teknik penyamaran ini, jawab Xiao Lang. Baiklah. Sekarang yang penting Langer sudah kembali bersama kita, ujar Xiao Erlong. Benar ayah, yang terpenting sekarang adalah aku sudah kembali bersama keluargaku, Xiao Lang menimpali.
Cukup lama mereka semua mengobrol di ruang pertemuan, hingga akhirnya Xiao Lang memutuskan untuk undur diri karena ingin istirahat. Mereka semua tentunya memaklumi hal tersebut. Selain itu mereka juga mengerti bahwa meskipun tidak kelelahan, Xiao Lang tentunya menginginkan waktu berdua saja bersama calon istrinya. Setelah sampai di dalam kamar, Luo Li langsung melompat ke pelukan Xiao Lang dan mencium bibirnya dengan mesra. Xiao Lang cukup kaget karena dicium tiba-tiba, namun dengan segera ia membalas pelukan Luo Li dan juga kelumannya. "Lier, aku." Ucapan Xiao Lang tiba-tiba terhenti karena Luo Li telah meletakkan telunjuknya di bibir Xiao Lang. "Kakak, jangan jelaskan apapun. Untuk saat ini aku hanya ingin menikmati waktu kebersamaan kita," ujar Luo Li. "Baiklah, kalau begitu sekarang mari kita istirahat," ucap Xiao Lang kemudian menggendong Luo Li dan membaringkannya di atas tempat tidur. "Hah? Akhirnya aku bisa merasakan tempat tidur yang lebih nyaman," ucap Xiao Lang sambil merebahkan tubuhnya disampaikan Luo Li. "Kenapa begitu? Memangnya saat di dunia hewan kakak tidur di mana?" tanya Luo Li. "Aku tidur di kamar mewah dan juga sangat luas di istana ras manusia kucing, hanya saja di kamar itu tidak ada dirimu, jadi aku tidak pernah bisa merasakan kenyamanan," jawab Xiao Lang. "Aku tidak percaya itu," ujar Luo Li. "Hahaha, terserah kau saja, aku benar-benar sangat menyayangimu Luo Li," ucap Xiao Lang kemudian memeluk Luo Li dengan erat. "Aku juga sangat menyayangimu Kak," jawab Luo Li. Sementara itu di aula pertemuan, Shen Liu dan yang lainnya nampak masih membicarakan sesuatu yang sangat serius. Karena sekarang Xiao Lang sudah kembali, jadi banyak hal yang harus mereka rencanakan ulang. "Jadi, ada yang mau mengutarakan pendapatnya lebih dulu?" tanya Shen Liu. "Aku yang akan memulainya lebih dulu," jawab Xiao Erlong. "Silahkan saudaraku," ujar Shen Liu. "Karena Langer sudah kembali, aku rasa sudah saatnya kita semua membicarakan tentang pernikahannya dengan Lier. Rencana ini sudah kita rencanakan sejak lama, tapi selalu saja tertunda dan selalu saja ada yang mengganggu. Karena sekarang kita ada di dunia hampa milik saudara Liu, jadi lebih baik kita adakan pernikahan mereka sesegera mungkin," ucap Xiao Erlong mengutarakan pendapatnya. "Aku tidak tahu apa yang saudara sekalian pikirkan tapi yang jelas, untuk saat ini kebahagiaan Langer dan Lier adalah hal yang harus diutamakan," lanjutnya. "Aku setuju dengan saudara Erlong, kita semua tentunya sudah melihat betapa sedihnya Lier ketika berpisah dari Langer. Aku mengatakan hal ini bukan semata-mata karena dia adalah putriku sendiri, tapi memang sudah waktunya mereka berdua dinikahkan," Luo yang menimpali. "Aku juga setuju, kebahagiaan cucuku adalah hal yang terpenting untuk saat ini. Kita semua juga tentunya mengetahui bahwa Langer adalah orang yang tidak bisa berdiam terlalu lama di dunia manusia, cepat atau lambat. Dia haruslah kembali ke alam dewa, karena memang asalnya dari sana. Jadi setelah mereka berdua menikah, mereka berdua bisa bepergian bersama, entah itu ke alam dewa atau kemanapun yang mereka mau. Kita juga tidak perlu mengkhawatirkan mereka lagi, karena mereka tentunya akan saling menjaga," ucap Guangmo. "Lalu bagaimana pendapat yang lainnya?" tanya Shen Liu. "Aku sebagai pamannya tentu sangat setuju dengan hal ini," jawab Guangming. "Kami juga setuju," ujar Tang Zong dan Zhou Tian bersamaan. "Begitu juga dengan kami," ujar ketiga bawahan Xiao Lang. Chapter 220. Pembicaraan di Aula Pertemuan 2. Setelah semua orang menyetujui pendapat Xiao Erlong, jadi Shen Liu memutuskan bahwa mereka akan mengadakan pernikahan Xiao Lang dengan segera. Lalu mengenai kapan pernikahannya akan dilaksanakan, Shen Liu akan meminta pendapat dari Xiao Lang dan Luo Li terlebih dahulu. Satu masalah telah selesai,
sekarang apa pendapat kalian mengenai rencana kita waktu itu? Tanya Shen Liu. Mengenai masalah ini, bukankah ada baiknya jika kita juga menanyakan pendapat Langer? Jika dia setuju maka kita akan melakukannya, jika tidak maka kita cukup mengembangkan yang sudah ada, dan merekrut yang baru sebagai tambahan, ujar Tang Song. Tunggu dulu, memangnya apa yang sedang kalian bicarakan ini? Tanya Guang Mo bingung. Ah ya, maaf ayah aku lupa menceritakan masalah ini kepadamu, jawab Shen Liu. Shen Liu kemudian menceritakan kepada Guang Mo dan juga Guang Ming tentang apa yang sedang mereka bahas saat ini. Shen Liu mengatakan bahwa saat pertarungan terakhir melawan Shen Dian dan mereka berpikir bahwa Xiao Lang telah meninggal, mereka sempat memikirkan rencana untuk membangun sekte agar bisa merekrut para pemuda untuk dijadikan pasukan. Akan tetapi, hal itu tentunya hanyalah sebuah rencana yang bisa berubah kapan saja. Meskipun saat itu mereka semua telah menyetujuinya bahkan mereka telah mendapatkan nama yang cocok, tapi tetap saja rencana tersebut harus dibicarakan lagi karena kenyataannya Xiao Lang masih hidup. Bahkan sekarang mereka juga telah bersatu dengan orang-orang klan Dewa Cahaya. Jadi apa pendapat ayah mengenal masalah ini? Tanya Shen Liu. Meskipun aku baru saja mengenal cucuku, tapi aku bisa menebak bahwa cucuku tidak akan setuju mengenai rencana ini. Alasannya sederhana, pertama dia tentu tidak ingin pasukan yang sudah ia bentuk dimasuki oleh sembarangan orang. Kedua untuk membangun sekte tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan pasti akan memancing perhatian para musuh, ucap Guang Mo mengutarakan pendapatnya. Satu lagi, jika aku tidak salah, bukankah pasukan Bulan Sabit awalnya adalah sekte Bulan Sabit? Tanya Guang Mo. Itu benar sekali Tuan, awalnya semua pasukan Bulan Sabit adalah murid-murid yang berasal dari sekte Bulan Sabit, lalu sekte Bulan Sabit sendiri adalah sekte yang dipimpin langsung oleh Yang Mula Xiao Lang. Sekte tersebut juga diwariskan secara langsung oleh gurunya yang bernama Tang Xilin, yaitu pendiri sekte Bulan Sabit, jawab Tang Song. Bukankah itu sudah jelas? Apa menurut kalian Langer mau orang lain masuk ke pasukan Bulan Sabit secara sembarangan? Dan apakah kalian yakin bahwa Langer mau merusak pasukan yang merupakan murid sekte milik gurunya sendiri? Tanya Guang Mo. Ayah benar, aku benar-benar tidak memikirkannya sampai ke sana. Kalau begitu sudah aku putuskan bahwa rencana ini tidak akan kita lanjutkan, jawab Shen Liu tegas. Shen Liu akhirnya bisa sedikit tenang karena masalah yang sedang La pikirkan mulai terselesaikan satu persatu, akan tetapi La tentunya masih belum bisa bernafas dengan lega. Sebab masih ada satu masalah yang masih membebani pikirannya dan membebani pikiran semua orang yang ada di ruangan tersebut. Suasana ruangan pertemuan tiba-tiba menjadi sunyi, tidak ada seorang pun yang memulai pembicaraan, seolah-olah pikiran mereka semua sudah terhubung dan sudah mengerti masalah apa yang akan mereka bahas selanjutnya. Jadi, ada yang punya solusi, ujar Shen Dian. Ini cukup sulit karena masalah ini bukanlah masalah yang ringan. Selain itu lawan yang akan kita hadapi juga bukanlah orang sembarangan, ucap Guang Ming. Itu benar, lagi pula pasukan yang dimilikinya juga sangatlah kuat, belum lagi para dewa lain yang tentunya tidak akan diam saja, ujar Guang Mo. Satu-satunya solusi untuk masalah ini adalah memperkuat diri kita sendiri dan juga memperkuat kekuatan pasukan Bulan Sabit. Meskipun pasukan kita kalah jumlah tapi jika kekuatan pasukan kita melebihi mereka, tentunya hal itu bukanlah masalah lagi, ucap Xiao Guang. Baiklah, kalau begitu aku akan memperkuat pasukan kita, tapi tentunya untuk mendapatkan pasukan yang benar-benar kuat tidaklah mudah, sumber daya yang kita butuhkan juga tidaklah sedikit, jawab Shen Liu. Tenang saja. Aku dan seluruh anggota klan pasti akan membantu,
Lagi pula kami juga tidak mungkin berdiam diri saja, ucap Guangmo. Masalah sumber daya? Aku rasa Tuan masih mempunyai banyak kristal di dunia jiwanya, sebab saat kami berada di lembah kematian, kami secara tidak sengaja menemukan begitu banyak kristal tingkat tinggi, ujar Silong. Baiklah, kita akan membicarakan hal ini dan setelah pernikahan Langer, yang terpenting sekarang kita sudah mendapatkan solusi masalah ini. Jika nanti kita kekurangan sumber daya, maka kita akan memikirkan caranya lagi, dan pertemuan hari ini kita sudahi sampai di sini, ucap Shen Liu mengakhiri pertemuan mereka. Setelah selesai melakukan pertemuan, semua orang langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Ada juga yang langsung melakukan latihan karena mereka ingin segera meningkatkan kekuatannya. Keesokan harinya, Luoli membuka matanya secara perlahan saat merasakan sinar matahari sudah menyinari seluruh tempat di dunia hampa. Meskipun dunia ciptaan Shen Liu bernama dunia hampa, tapi keadaan di dunia tersebut tidak ubahnya seperti dunia biasa yang juga terdapat siang dan malam, matahari dan juga bulan. Luoli kemudian beranjak dari tempat tidur secara perlahan-lahan karena tidak ingin membangunkan Xiao Lang yang masih tertidur pulas. Setelah itu Luoli langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai membersihkan diri dan berganti pakaian, Luola langsung menghampiri Xiao Lang yang masih tertidur pulas dan berniat ingin membangunkannya. Tapi setelah ia berada di samping Xiao Lang, tiba-tiba saja Xiao Lang meraih tangannya dan langsung menariknya sehingga membuat tubuhnya menindih tubuh Xiao Lang. "Kakak, sejak kapan kau bangun?" tanya Luoli. "Sejak tadi, saat kau bangun dan pergi ke kamar mandi," jawab Xiao Lang. "Lalu kenapa kakak tidak segera bangun?" tanya Luoli kesal. "Tidak apa-apa. Aku hanya masih ingin beristirahat bersama denganmu," jawab Xiao Lang. "Kalau begitu kakak istirahat saja, aku akan menyiapkan makanan setelah selesai nanti aku akan langsung membangunkan kakak," ucap Luoli. "Itu ide yang bagus, lagi pula aku sudah lama tidak memakan masakan buatanmu," ujar Xiao Lang. Setelah itu Luoli meninggalkan Xiao Lang dan langsung menuju ke dapur untuk menyiapkan makanan, sedangkan Xiao Lang, ia langsung beranjak dari tempat tidur dan kemudian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Walaupun sebenarnya dia masih ingin bermanja-manja dengan Luoli, tapi perutnya juga tidak bisa berbohong sebab ia saat ini memang sudah sangat lapar. Bersambung. Chapter 221. 2 hari lagi.